back to my channel di Riambunan. Video kali ini aku mau coba kasih lihat ada 3 jenis Philodendron gloriosum yang ada di kebun aku. Jadi ini dia, langsung ke tanamannya ya. Nah yang ini yang udah raksasa rimbun super wow ini dia adalah form regular dari Philodendron gloriosum. Dia banyak beredar di Indonesia, apalagi di Bali. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke Bali Botanical Garden yang ada di Grubul, kalian akan nemuin satu hamparan itu tuh isinya Philodendron gloriosum, banyak banget gitu. Itu bener-bener cantik kalau dia udah bergerombol bergeng kayak gini. Bisa dilihat kayak gini, dia bisa gede banget. Ini belum size maksimal, bisa lebih gede lagi dari ini. Sangat cakep tuh, dan dia bentuknya ini ya kayak memanjang gitu. Jadi kalau kalian punya gloriosum dan udah mulai umbi batangnya memanjang, berarti kalian harus repotting ke pot yang lebih panjang gitu. Jangan pakai pot bulat biar dia cepet keluar tunasinya gitu. Nah kemudian ini yang tipe pertama, ini yang tipe kedua, dia adalah gloriosum dark form. Ini banyak beredar di Eropa, biasanya di luar negeri, dan udah mulai banyak juga yang punya di Indonesia. Ini dark form, gloriosum dark form. Kemudian ini yang ketiga, ini adalah Philodendron gloriosum white fence. Gimana sih letak perbedaannya? Mungkin untuk kalian yang baru mulai bercocok tanam atau mengoleksi tanaman hias, mungkin sekilas biasa-biasa aja. Tapi jangan sampai kalian niatnya mau beli gloriosum dark form tapi dikasih yang reguler, karena dari segi harga itu tuh bener-bener jauh banget. Sumpah jauh banget. Apalagi si white fence, dia di Indonesia kayaknya masih sedikit banget orang yang koleksi yang punya gitu. Nah, di mana sih letak perbedaannya? Perbedaannya hanya ada di tulang daun sama warna daun. Cuman kalau warna daun kita nggak bisa menyimpulkan gitu, gara-gara gelap itu dibilang dark form, nggak juga. Yang jelas tuh ada di tulang daunnya. Tulang daun atau apa ya namanya, serat daun ya, atau apa? Aku biasanya bilangnya urat daun. Kayak gini loh. Kalau gloriosum reguler, dia tuh nggak begitu nyala warnanya tuh, ya udah gitu, membaur dengan warna hijau si daun kayak gitu. Dan dia biasanya nggak sampai ke bawah uratnya tuh, yang kelihatan tuh ya emang samar-samar gitu kalau gloriosum yang reguler. Nah sedangkan untuk gloriosum dark form, dia lebih nyala warna warna si urat daunnya itu, dan sampai ke tepian daun tuh. Selain itu perbedaannya, kalau gloriosum yang reguler dia tuh agak bergelombang, jadi nggak rata gitu loh, maksudnya nggak datar, ada air berkelok-keloknya gitu. Tapi kalau misalnya gloriosum dark form, sayangnya indukannya nggak ada di kebun. Nanti aku coba share ya di tayangan. Dia lebih datar posisinya, kayak gini nih, datar tanpa bergelombang, apalagi kalau misalnya udah tua. Ini agak-agak sedikit bukan best perform karena dia baru kita propagasi, jadi agak sedikit layu ya dibilangnya gitu. Nah untuk yang ketiga ini si white fence. Nah white fence tuh paling gampang dibedainnya, tapi kalau udah besar nih, jadi dia bercabang-cabang si urat daunnya tuh. Makin gede makin ganteng banget, sumpah makin ganteng banget. Jadi kayak kalau manusia tuh kayak asam urat, kayak urat batu urat gitu loh, berotot. Jadi banyak banget ininya. Cakep banget white fence ini. Tapi kalau kecil tuh agak susah ngebedainnya sama dark form. Ini udah ada daun barunya. Di daun barunya pun kelihatannya bang. Kebayang gak sih Beb nih? Kalau misalnya ini kan lurus aja ya, satu tunggal gitu. Demikian juga dengan yang reguler, dia ya udah sendiri aja gitu tulang daunnya. Nah si white fence ini tuh bercabang tuh. Nanti tuh jadi banyak dan lebih putih si warna ininya kayak gitu. Itu aja sih dari segi perform daun. Yang paling gelap tuh ya otomatis si dark form. Kalau udah dia di dalam kondisi yang super good perform gitu, yang bener-bener sehat rawat, itu tuh bakalan dark banget, dan ininya bakalan kelihatan banget si urat daunnya itu, karena dia emang lebih tua warna daunnya kayak gitu. Tapi dari segi batang ketiganya sama aja kayak gini.
Jadi hijau terus ada apa stripe putih gitu. Sama aja semuanya bentuknya kayak gitu. Bulat gitu. Itu aja sih. Kemudian dari segi tunas daunnya kayak gini, sama juga warnanya tuh biasanya dibungkus dengan warna merah gitu warna tunasnya. Nih dakplum juga sama kan, tunasnya warna merah. Oke, merahnya cuma agak tua kalau dakplum. Itu aja sih untuk si perbedaannya antara yang regular foam, kemudian dark foam, dan yang terakhir white fence. Kemudian sekarang aku sekalian mau kasih apa ya, mau sharing tentang cara perawatan, apa aja yang harus kita ingat gitu dalam si philodendron gloriosum. Dia tuh termasuk tipe yang easy to care, gampang banget cara rawatnya. Kayaknya sih nggak akan ada yang gagal melihara dia, asalkan kita nggak lupa siram aja di waktunya gitu. Untuk media tanam sebenarnya dia nggak terlalu pemilih juga, apapun bisa, tapi yang porus. Nah, untuk media tanam kalian bisa cek di video kita sebelumnya tentang media tanam aroid, dan itu tuh bener-bener dia suka banget gitu, si gloriosum ini. Nah, untuk media tanam kan udah, yang penting porus. Terus cara pemupukan karena dia termasuk yang gampang banget, tumbuhnya juga fast growing. Aku biasanya pakai Oskomod aja di kasar. Itu bisa yang lokal atau yang Thailand gitu, atau kalian mau pakai Formulate atau apapun juga bisa. Tapi aku di sini pakai dekastar aja, bisa dilihat di sini di potnya masih kelihatan. Aku pakai dekastar yang Oskomod Thailand yang kuning-kuning ini, ditabur biasa aja sih di media tanamnya. Nanti dia biasanya terurai sama penyiraman kita nih yang kuning-kuning ya. Ya itu dekastar Thailand. Nah, vitaminnya aku pakai si Super Drive. Sebenarnya ini gimana ya, nggak wajib-wajib amat sih, cuman emang aku ngerawat semua tanaman yang ada di rumah sama gitu. Jadi dia dapat pupuk, dia dapat vitamin, dapat hormon segala macam. Jadinya kayak gini, cakep banget lihatnya, bisa rimbun banget ya. Udah habis gitu propagasi, cara propagasinya juga pakai stek batang. Jadi kayak gini, ini ada contohnya. Jadi kita tinggal potong tuh umbi yang punya akar gitu, dipotong aja, di stek seperti biasa. Habis gitu biasa sih, kalau aku biasanya sebelum stabil banget akarnya, aku simpen di media tanam lumut hidup sama perlite gitu. Udah itu aja untuk penyiraman. Biasanya dengan media ini aku siram 3 hari sekali aja cukup, atau seminggu 2 kali juga oke. Mereka lebih baik kita lupa nyiram daripada kita siram terus. Dia tidak mentolerir banyak air, jadi artinya nggak apa-apa kalian lupa nyiram daripada kita kerajinan nyiram gitu. Tapi lebih bagusnya 2-3 hari boleh lah nyiram. Demikian, kalau yang ditanyain kalian bisa komen di kolom komentar, nanti bisa mungkin aku jawab. Ada IG-nya nggak, Kak? Oh ya, follow IG kita di Rerimbunan Baru. Sekian video kita kali ini, bye bye.